Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Listiana Pratiwi dengan NIM 207190017 dari kelas Tatris IPA IAIN Ponorogo. Kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran inquiry. Langsung saja masuk kepada pengertian. Nah, pengertian dari model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. Nah, karakteristik dari pembelajaran model inquiry sendiri, yang pertama menekankan pada aktivitas mencari dan menemukan. Nah, di sini siswa sebagai subjek. Yang kedua, menumbuhkan sikap percaya diri. Ketiga, membuka intelijensi dan mengembangkan kreativitas siswa. Yang keempat, memberi kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Nah, yang terakhir, perubahan dari teacher centered ke student centered. Nah, langkah atau sintaks model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi. Orientasi sendiri adalah langkah yang bertujuan agar siswa bisa sadar dengan permasalahan dan bisa mendefinisikan masalah yang menjadi pokok penelitian. Yang kedua adalah rumusan masalah. Langkah ini terdiri dari pengenalan tentang apa yang harus diselesaikan dan permasalahan apa yang ada di lapangan. Yang ketiga, rumusan hipotesis. Bagian ini dimanfaatkan untuk arahan pada saat melaksanakan penelitian. Yang selanjutnya yaitu definisi. Definisi merupakan penjabaran dari pengertian yang terkandung dalam hipotesis. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi. Eksplorasi dilaksanakan untuk mengkaji fakta dan informasi dalam rangka untuk memverifikasi data yang telah ditemukan untuk dianalisis. Yang terakhir adalah pembuktian. Langkah yang digunakan untuk mengoleksi berbagai data tentang permasalahan dan koneksi antar data sehingga bisa ditarik hakikat hipotesis. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari pembelajaran inquiry. Tujuan dan manfaatnya yaitu meningkatkan kapabilitas siswa untuk berpikir secara kreatif, logis, analitis, sistematis, dan kritis. Selain itu, penerapan model inquiry bisa mendorong siswa ke tingkat intelektual yang lebih tinggi. Dari tujuan model pembelajaran inquiry tersebut bisa disimpulkan bahwa pembelajaran ini tidak hanya mengharuskan siswa untuk memahami materi saja, namun siswa dikembangkan untuk bisa memakai potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Yang selanjutnya metode pembelajaran inquiry. Ada question, student engagement, cooperative interaction, performance evaluation, dan variety of research. Nah, kelebihan dari metode inquiry ada beberapa ya. Yang pertama, metode inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Yang kedua, metode inquiry memberi ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Yang ketiga, metode inquiry merupakan metode yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya perubahan. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selain ada kelebihan, ternyata model inquiry juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Untuk mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Selama kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka metode inquiry akan sulit diimplementasikan oleh seorang guru. Nah, peran guru dalam metode inquiry. Guru bisa menjadi motivator, fasilitator,
penanya, administrator, pengarah, manajer, dan rewarder. Ada 3 tahap dalam model pembelajaran inquiry. Nah, ada kegiatan awal, inti, dan akhir. Nah, pada kegiatan awal, guru akan mengondisikan kelas, berdoa, mengingatkan kembali, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pada kegiatan inti ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, ada kegiatan akhir, yaitu mengemukakan hal-hal yang telah dipelajari, menyimpulkan pelajaran, dan mencatat hal-hal penting. Nah, masuk pada simulasi. Di sini ada 4 siswa yang akan diajar oleh seorang guru. Langsung saja kita mulai contoh pembelajaran inquiry-nya ketika di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, masih ingatkah kalian tentang materi kemarin? Ya, betul. Apa saja bahan yang bisa menjadi konduktor listrik? Nah, benar sekali jawabannya. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat. Jika kemarin kita membahas tentang konduktor listrik, maka hari ini kita akan membahas tentang konduktor panas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konduktor itu sendiri? Masih ingat? Alhamdulillah. Nah, jadi konduktor panas adalah bahan-bahan yang mudah dan cepat menghantarkan panas. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek pada materi konduktor panas. Nah, sebelum itu saya akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Fitri dengan Doni dan Rina dengan Budi. Nah, sekarang kalian keluarkan alat dan bahan yang telah kita bawa dan taruh di atas meja kelompok kalian. Sekarang coba diamati, kira-kira seperti apakah praktek yang akan kita lakukan hari ini? Nah, benar sekali Doni. Kali ini kita akan mencoba membakar ujung paku dan ujung kayu, lalu ujung yang satunya nanti akan dipegang dengan tangan kita. Kira-kira apanya ya yang akan diamati? Nah, bagus sekali pertanyaannya dari Fitri. Dari pertanyaan itu tadi dapat kita jadikan sebagai rumusan masalahnya. Nah, sekarang silahkan dicatat dulu di buku masing-masing. Kira-kira jawaban apa ya yang tepat untuk rumusan masalah tadi yang ditanyakan oleh Fitri? Nah, LKS-nya tentang materi hari ini apakah sudah dibaca? Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan praktek atau percobaan untuk membuktikan apakah jawaban yang kalian tulis di buku itu tadi benar atau tidak. Nah, sudah cukup ya membacanya, sudah 10 menit. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Silahkan bisa dinyalakan lilinnya, lalu satu persatu bahan tadi di ujungnya dibakarkan ke lilin. Nah, setelah itu kalian bisa mengamati apa yang terjadi dan kemudian catat hasilnya. Nah, dari praktek yang kalian telah lakukan, hasil apa yang telah kalian dapat? Apakah jawaban kalian semua sama? Nah, jadi dari praktek tadi dapat kita simpulkan bahwa benda yang terbuat dari logam seperti besi dan aluminium, yaitu paku tadi yang telah kalian bakar, lebih cepat menghantarkan panas daripada benda yang terbuat dari kayu. Atau juga dapat dikatakan jika besi dan aluminium merupakan konduktor panas yang baik. Sudah paham dari sini? Ada yang ingin ditanyakan?
Nah, setelah kalian tahu tentang konduktor panas, sebagai tugas silahkan dicari dan diamati di rumah ya, benda-benda dan bahan apa saja yang dapat disebut sebagai konduktor panas. Dan jangan lupa juga kalian cari serta amati benda-benda dan bahan apa saja yang dapat digunakan sebagai isolator panas. Dapat dimengerti? Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Kita sambung lagi lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya serta penerapan model pembelajaran inquiry tadi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.